Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan barakah ini. Kita berkumpul untuk disambungkan hati kita, disambungkan akal pikiran kita, bahkan disambungkan jasad kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disambungkan setelah itu batiniah kita dan akal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kepada baginda Rasul tidaklah mungkin bisa kita dapatkan kecuali melalui para pewaris-pewarisnya. Pewarisnya memiliki izin melalui sanad. Pewarisnya mempunyai izin melalui hubungan qalbiyah dan ruhiyah kepada sang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka duduk kita dengan para pewaris-pewaris, bahkan bukan hanya sekedar sanadnya, tapi juga nasabnya menyambung kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang hadir di sekitarnya, yang memandang wajahnya, yang mendengarkan petuahnya, kemudian menteladaninya, maka kita akan tersambung dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah jalan untuk menjadikan kita selamat, bahagia, jaya di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa setiap kali salat 5 waktu, dan doanya itu diulang-ulang 17 kali minimal kita membaca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratul mustaqim itu apa? Allah tafsirkan melalui ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya manusia-manusia yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya manusia-manusia yang dimurkai oleh Allah, waladdallin, dan bukan jalannya manusia-manusia yang sesat. Siratal mustaqim yang kita minta itu adalah satu hal yang teramat penting, sehingga harus kita ucapkan, dan tidaklah sah salat kita kecuali mengucapkan doa tersebut, karena pentingnya kita berada dalam siratal mustaqim. Dan makna ihdina, tunjukkan kami ya Allah, itu adalah 3 in 1. Yang pertama adalah kita mohon untuk diberi pengetahuan, ilmu tentang siratal mustaqim melalui para pewarisnya yang memiliki sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah kita tahu ilmu siratal mustaqim, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberi taufik berada dalam rel siratal mustaqim. Kemudian setelah itu kita mohon kepada Allah untuk diistiqamahkan berada dalam siratal mustaqim hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang menjadi kiblat kita dan toladan kita yang berada dalam mustaqim itu siapa? Allah Subhanahu wa taala tafsirkan, terangkan dalam ayat yang lain. Allah berfirman, "Wa may yuti'illahu war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka adalah orang-orang
yang mendapatkan akan bersama orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Siapa itu? Para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang saleh. 4 golongan inilah kiblat hidup kita. Fahami para jamaah, 4 golongan inilah yang menjadi kiblat hidup kita. Arahkan pikiran kita ke sana, arahkan akal kita ke sana, arahkan gaya hidup kita ke sana, arahkan seluruh perhatian kita ke sana. Dalam segala urusan, Anda akan berjaya di dunia dan di akhirat. Anda akan selamat di dunia dan di akhirat. Anda akan selalu dilindungi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Seluruh keluarga Anda, istri, anak, cucu, dan seluruh keturunan kita akan berada dalam keselamatan, kejayaan, kebahagiaan di dunia, di kuburan, di mahsyar, di titian sirat, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari zat yang punya surga, jaminan dari zat yang punya neraka, jaminan dari zat yang menguasai seluruh alam semesta, memberi kabar kepada kita bahwa kiblat hidup kita, arah hidup kita, toladan hidup kita adalah nabiyun, para nabi, dan pimpinan beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siddiqun, para wali-wali Allah, ulama-ulama Allah yang memiliki ilmu, sanad, dan adab dan akhlak mencontoh Rasulullah SAW sehingga benar-benar dijuluki oleh Allah sebagai siddiqun, kemudian syuhada dan salihun. Itulah manusia yang menjadi contoh daripada kehidupan kita. Zaman kita hidup sekarang ini, jamaah yang mulia, kita digoda melalui sosial media, berbagai macam godaan-godaan yang menyelewengkan kita dari siratal mustaqim, sehingga kita akan memiliki gaya hidup bukan golongan 4 orang yang mulia ini. Kita memiliki cara pandang hidup tidak sesuai dengan 4 golongan ini. Kita punya pakaian, kita punya kehidupan, makan, minum, menikahkan anak, dalam kita bertamasya, dalam kita berjalan, dalam kita mengatur rumah tangga, dalam kita mengatur hidup kita. Sekarang godaan-godaan dari berbagai macam hal yang kita lihat di HP kita, dari aplikasi yang ada, dari acara-acara yang ada di TV, dari acara-acara berbagai macam hal yang dijajakan kepada kita, itu semuanya kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terselewengkan kepada dari jalan siratal mustaqim. Akhirnya kita akan menyesal di dunia sampai dengan di akhirat. Untuk itu, kasihanilah diri kita, kasihanilah keluarga kita, kasihanilah umat ini. Hendaknya kalian faham dan mengerti betul bahwa kiblat hidup kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiblat hidup kita adalah para alim ulama yang memiliki sanad yang menyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiblat hidup kita adalah orang-orang yang soleh. Maka kalian akan berjaya dan bahagia di dunia dengan di akhirat.